Hai Hororers, jumpa lagi sama kita. Aku Putri, Aku Anissa. di channel kita Triin Horor. Jadi ini lanjut part 2 dari video sebelumnya yang kita bahas tentang pengalaman kita. Tindihan. Belum dong. Pengalaman kita dikejar mulu. Iya. Itu kepo kan? Tonton dulu video sebelumnya sebelum lanjut video kita. Oke? Stay tune. Jadi untuk selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan pertama itu kan gimana sih kamu pas bisa melihat hal itu gitu kan, pengalamannya. Terus juga yang kedua, gimana cara kamu menanggapi atau pengalaman kamu saat kamu pernah dikejar sama makhluk gentayangan. Nah yang ketiga, berarti ini kita pertanyaan ketiga guys. Di video ini kita akan membahas pertanyaannya ketiga. Apakah itu? Ceng ceng ceng. Apa tuh? Teng 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 teng. Jadi yang ketiga adalah pengalaman tentang ketindihan dan apa penyebab dari ketindihan. Kan banyak banget tuh ya. Penyebab dari ketindihan tuh banyak banget. Ada pengalamannya Anissa juga. Kamu kan belum. Kamu belum. Sama Anissa. Kepo sama pengalaman kita, tonton video selanjutnya. Sebelumnya. Terus gimana nih Vi? Pengalaman kamu dulu dong. Kamu pasti juga pernah dong ketindihan. Alhamdulillah sejauh ini Pernah. tidak pernah untuk yang ke 30 kali. Jadi sering Terlalu ketindihan. sering banget ketindihan. Itu karena yang pertama sering menolak. Yang kedua, maksudnya sering menolak itu sering menolak makhluk ya. Bukan sering menolak Pernyataan cinta ya, gitu. Oke. bukan ya. Lanjut ya. Itu jadi tindihan itu pernah terjadi pada aku mulai kelas berapa ya, TK kayaknya. Iya. Udah. Tindihan itu yang pertama kan karena bisa disebabkan karena faktor kecapean. Iya, bisa. Karena kita habis nonton film horor, terus Bisa. sugesti juga bisa. Terus bisa juga karena kita terlalu mikir yang overthinking. Bisa juga karena kita terlalu memikirkan sesuatu yang menimbulkan kita itu jadi blank, terus akhirnya kita itu bisa menjadi sedih pokoknya. Tindihan itu bisa terjadi karena bermacam-macam Bisa hal. juga karena kiriman orang nggak sih? Bisa juga pas tidur di bawah jam 12 itu bisa banget malah. Di bawah jam 12. Iya, karena kiriman orang tuh kalau di atas jam 12 misalnya kita tidur. Kalau jam 12 pas? Jam 12 pas nggak apa-apa. Kan Terus pusing. pada waktu itu kan tindihan itu juga bisa karena adanya sesuatu jin yang mau masuk juga ke badan bisa. Jadi bisa juga karena gangguan dari makhluk halus, bisa juga karena gesekan energi dari makhluk halus, bisa juga dan tindihan itu bermacam-macam ya guys. Ada yang bisa melihat tapi nggak bisa dengar, ada yang bisa dengar tapi merem, gitu juga ada. Ada yang udah baca-baca di dalam hati tapi nggak bisa bergerak. Ada juga tindihan bisa lihat, bisa dengar tapi Bisa rasa. nafasnya terengah-engah itu juga bisa. Jadi sebenarnya pengalaman tindihan itu merupakan pengalaman yang tidak mengenakan. Karena apa? Kalau aku ya, pengalaman tindihan itu karena ada sesuatu yang memang ingin sekali caper. Maksudnya caper tuh karena aku nggak menggagas adanya Nggak dia. gagas tuh apa? Nggak peduli adanya dia. Terus habis itu kalau tindihan itu kan biasanya kita merasa ya doa-doa gitu. Karena tindihan itu juga biasanya itu kalau orang yang bisanya overthink, ketindihan itu bisa juga karena kecapean. Intinya tindihan itu ya bisa terjadi sama semua orang, entah itu orang biasa atau orang yang istimewa. Tapi tidak semua tindihan itu disebabkan karena adanya makhluk gaib. Bisa juga tindihan itu disebabkan karena kita terlalu overthink. Kalian tahu nggak
jin dari keturunan itu bisa diturunkan juga sama misalnya gini, mbahnya ini nurunin lagi sama cucunya, cucu pilihannya itu siapa. Nanti cucunya ini tuh dipilih berdasarkan harinya bisa, wetonnya bisa juga karena cucu kesayangannya ini pilih yang cowok juga bisa, anak yang pertama juga bisa. Jadi misalnya kalau punya jin keturunan ini itu terkadang itu mereka juga membuat kita itu ingin di dunia terus gitu loh. Jadi itu gimana ya, misalnya emang udah jatah kita di dunia itu udah habis, nah tapi jinnya ini bekerja untuk biar di sini terus aja, biar di dunia aja, jangan balik ke alam baka lagi gitu. Terus kan jin ini itu berperan untuk agar si manusianya ini itu betah di dunia gitu loh. Maksudnya dia juga mendapatkan suatu keuntungan juga gitu loh, kayak timbal balik antara mereka sama orang yang melakukan itu gitu. Biasanya gini, ada orang yang dulunya mbahnya itu bertapa untuk biar umurnya panjang, nah diturunkan lagi sama si ini, anaknya, anaknya ini yang cowok misalnya, anak pertama atau anak ketiga biasanya gitu kan, atau berdasarkan hari dan wetonnya biasanya gitu. Nah nanti kalau mbahnya ini tuh udah selesai di dunia nurunin ilmunya ini, nanti barulah dia pergi ke biasanya gitu. gitu. Nah ini tuh menurut kalian tuh logis nggak sih? Logis apa namanya, baru bisa meninggal kalau udah diturunin. Logis enggak? Kalau bicara tentang logika ya enggak ada logisnya. Tapi kalau saya bicara tentang ilmuwan terus sampai diturunin ke anak cucu, ya memang nyatanya seperti itu. Kalau bicara tentang logika itu goib tuh nggak ada yang logis. Ya itu guys. Kalau bicara tentang seperti itu ya, namanya ilmunya diturunkan ke generasi selanjutnya baru bisa meninggal, itu kalau logis nggak logis. Tapi kalau tentang goib ya ada nyatanya seperti itu. Iya sih, bener sih. Kalau Anissa gimana? Ya sama sih, karena kan juga si mbahku dulu terus punya anak, itu kan juga ada kayak ilmu keturunan gitulah. Dan juga bisa meninggalnya kalau udah selesai ilmunya, selesai diturunin. Kemarin sih enggak gitu, dan berhenti di anak itu kan biasanya 7 turunan ya. Kalau udah 7 turunan biasanya udah habis. Soalnya mungkin si mbahku ini tuh udah dari dulu gitu loh, kayak pengen kalau kayak sopir gitu kan bisa sampai luar kota tuh betah gitu loh, badannya sehat, nggak capek dan lain sebagainya kayak gitu sih. Terus kemarin mau diturunin ke anaknya nggak ada yang mau, dan tapi alhamdulillahnya berhasil gitu loh, cuma sampai di dia aja, nggak sampai ke turunan selanjutnya. Soalnya nih aku pernah ke suatu tempat, nah ini kan mbahnya udah kering kerontang gitu, terus nggak mau makan itu selama 1 bulan, tapi mbahnya juga nggak meninggal gitu, masih hidup aja. Terus udah mau meninggal sampai 8 kali. Jadi setiap udah mau sakaratul itu udah bilang ini gitu, udah kan gituan, udah sampai tenggorokan, balik lagi ruhnya. Terus si anak-anaknya ini bilang, mbah ini punya pegangan ini gitu kan, pegangannya itu tapi berbentuk kayak kitab. Jadi kitabnya itu kayak kitab kejawen, tapi tulisannya itu kayak Arab gundul, ada yang Hono Coroko gundul gitu. Terus sama si anaknya ini udah dilarung juga, tapi tetap mbahnya kayak gitu, setiap mau meninggal itu mesti gak bisa. Terus habis itu mbahnya ini juga udah gak mau makan, jadi posisinya makannya mbahnya ini mintanya itu bunga 7 rupa, terus menyan dupa gitu, mbahnya sehat lagi bisa jalan. Tapi kalau gak dikasih itu, mbahnya cuma bisa tidur aja dan cuma pakai popok, jadi kayak gak pakai baju tapi pakai popok tok di bawah lantai gini. Oke, lanjut. Nggak, awalnya kan kita bahas ketindian ya bun, kok jadi sampai repot kemana-mana. Udah sebelum videonya udah dihapus. Tengkleng aku. Wah, aku mau tanya Ini sih dari
merupakan anak bapak ibunya. Yakin? Ini aku ambil jokes. Misalnya bapakmu ya, misalnya. Ternyata kamu karo kowe ngene, "Nduk, kowe iki anak pungut." Terus Yus kowe tekok lah. Lah, berarti sampean mau aku ning ngendi? Bapak mamaku sapa? Terus bapakmu ngomong, "Iya iki arep dipungut engko, ambek wonge arep disuk." Kowe di gua wis. Dek, Aduh. jadi sejauh ini ketika mereka bercanda aku sendiri yang nggak paham. Entah bercandaan nggak tahu ya, entah bercandaan kita yang terlalu tinggi atau dia yang terlalu merendah gitu ya guys. ya kita tuh sebenarnya candanya receh. Receh Dia aja banget. yang dolar. Nggak jelas kayak gini loh, delok kayak opo Kepo anak soleh. Aku ya pokoknya itu dulu video kita untuk kali ini. Mohon maaf jika absurd, abnormal, dan random. Ya kayak gini, jangan maksa kita buat serius terus. channelnya nggak selalu bahas horor ya. Cuman fokus kita memang ke horor, cuman channel kita kan macam-macam. Kayak tulisan Aku fokus di nih video ya. selanjutnya. Oke, pokoknya gitu aja. Buat kalian nonton video kita jangan lupa subscribe. Komen yang banyak. Apa kayak gini tuh? Oke. Like. Oh, like sebanyak-banyaknya dan share video kita ke semua sosial media kalian. Oke? Ya subscribe kalau nggak mau like nggak apa-apa. Guys, ingat, jangan sampai kalian itu mendengarkan kata tetangga. Karena tetangga itu adalah bisikan setan. Jarene toh. Kelihatan kan siapa yang suka gibah? Kalau Jarwo boleh. Jawa ya oleh. Oke. Itu ya guys. Oke, terima kasih udah Jangan nonton video percaya kita. sama kata mantan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye horor.